Pagi Pak Eko. Selamat pagi Mbak Nike. Luar biasa loh semangatnya. Kabar baik nih Pak? Sangat baik. Sangat baik, dan kita akan bicara mengenai sebuah pemuda yang sebelum kita mulai on air sudah menggebu-gebu ya kita bicaranya. Iya, ya. karena Mbak Nikennya juga menggebu-gebu. Iya dong. Jadi saya Harus ikut ketularan. Ketularan ini ya apa namanya fibernya masuk gitu ya Pak. Iya. Nah ini Sumpah Pemuda adalah bagian embrio proklamasi Indonesia ya Pak. Betul. Bisa dibilang seperti itu. Iya. Bisa dibayangkan dong berarti kalau dulu 28 Oktober 1928 itu nggak ada Sumpah Pemuda, nggak tahu juga gitu kan. Belum tahu kita Belum tahu apa yang gitu, akan apa terjadi. gitu kan. Apakah 17 Agustus itu ada proklamasi atau enggak juga kita Belum nggak tahu tahu. gitu kan, karena inilah embrionya gitu Iya, Pak Eko ya. betul. Bisa disampaikan juga nih Pak Eko. Iya. Kita kembali ke sejarah dulu ya Pak Betul. Eko ya. Oke. Oke, terima kasih dulu kepada Radio Suara Diponegoro. Ini kita tetangga dekat tapi terasa jauh karena sudah 1 tahun saya di Kodam 4 Diponegoro lebih. Iya. 18 bulan Di saya. sini nanti sering loh Pak Eko. Ya boleh. Nanti saya siap juga kalau saya purnawiran kan tinggal di Iya Semarang. betul. Bisa diundang kalau memang ada waktu. Mhm. Terima kasih sekali lagi, Iya. ini kehormatan bagi saya khususnya karena orang yang diajak itu bagi saya adalah sebuah kehormatan. Iya. Kalau saya diajak Mhm. segala sesuatu apapun bentuknya itu bagi saya itu adalah kehormatan. Oke, kita bicara ke sejarah Sejarah dulu. Sumpah Pemuda 1928. Mengapa saya katakan embrio? Iya. Sebenarnya embrio bangsa Indonesia ini kan lahir, Mhm. tumbuh, berkembang, hidup, berkembang dan lestari. Mhm. Prinsip kita kan itu. Masa mau berhenti di tengah jalan? Iya. Kan tidak. Jadi lahir, hidup, tumbuh, berkembang, lestari. Mhm. Demikian juga proklamasi Indonesia itu tidak serta-merta tokoh proklamator kita Bung Karno langsung ada ide cerdas seperti itu, tidak. Ada prosesnya. Mhm. Nah, sama kita sekali lagi ini bicara sejarah. Kalau nanti ada sedikit menyinggung suatu peristiwa itu bukan karena kita ingin menjelekkan orang lain ataupun itu, tapi semata-mata kita hanya mengajukan sebuah fakta supaya generasi muda dan bangsa Indonesia itu tahu dan tidak ada lagi pemikiran bahwa sejarah itu dibuat oleh yang menang. Kan selama ini orang berpikir sejarah itu dibuat oleh yang menang. Saya ingin menghilangkan image itu, di mana apa yang kita bicarakan, apa yang kita perbuat ini sesuai dengan apa yang kita alami, sehingga sejarah itu bukan menjelekkan nama seseorang, orang lain, apakah tokoh, apakah itu kelompok, tetapi kita demi masa depan dan menatap masa depan yang lebih baik tanpa harus disertai konflik, kan gitu, betul ya? Betul, iya. Oke. Indonesia ini ada, kan pasti ada latar belakang. Demikian juga Sumpah Pemuda ada latar belakang. Di mana Sumpah Pemuda membawa nama Indonesia, kita juga harus tahu dong Indonesia tuh dari mana sih asalnya, siapa yang menamai, betul? Betul. Nah, kemudian kok bisa menjadi negara Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, kita juga harus bertanya, loh kok bisa wilayah jajahan Belanda kok dinamakan Indonesia? Siapa yang menamai? Saya yakin generasi milenial sekarang tidak akan tahu. Apalagi kalau mempelajari itu sangat ruwet. Dan adik-adik sekarang ini, generasi muda sekarang ini maunya simple, jelas, praktis, dan enak. Oke, saya sampaikan begini. Indonesia ini berasal dari kata Indonesia. Kalau kita pernah mengenal dulu, mudah-mudahan Mbak Niken masih ingat pelajaran sejarah yang pernah dipelajari. Jangan ditanyakan di sini ya Pak. Itu adalah apa? Milane. Pernah dengar Milanesia, Polinesia. Nah, itu salah satunya itu. Ketika bangsa Eropa membangun kolonialisasi, nah, berpikir tentang kolonialisme, nah, dia berlayarlah ke wilayah Indonesia, wilayah kita sekarang ini, yang dulu belum dinamai Indonesia. Nah, dia menyebut
kita ini orang Indonesia. Jadi orang Indo yang ada di Pulau Nesia, di antara Nesia. Itu. Nah, sebelum itu kita sudah menyebut diri kita sebenarnya, identitas kita sudah punya. Ketika kerajaan Singosari itu sudah ingin menguasai yang namanya tanah Pamalayu. Pamalayu itu yang disebut sekarang sebagai tanah Melayu. Kemudian perkembangannya menjadi Semenanjung Melayu. Itu sudah mereka kuasai. Jadi bangsa Indonesia itu dibilang tidak berpikir maju sekarang ini. Enggak juga, Emang yang belakang, yang dulu-dulu kita sudah nggak maju di zamannya. Kita sudah punya visioner, kita sudah punya, bayangin, tidak pernah sekolah arsitek bisa bikin kapal. Iya, betul. Tidak pernah sekolah arsitek bisa bikin Borobudur. Lu kok dibilang kita ini terbelakang dari mana konteks itu? Tapi kita batasi itu, nanti kita jadi berbicara lain. Iya. Kembali ke Sumpah Pemuda. Nanti di situ kita akhirnya muncullah Pamalayu. Pamalayu gagal karena Singosari buru-buru sebentar, dilanjutkan oleh Hayam Wuruk. Diberi nama apa? Pamalayu. Nusantara. Nusantara tergerus, tertindas oleh kolonialisme, maka jadilah Hindia Belanda. Nah, siapa, wilayah mana yang menjadi Hindia Belanda, saya tanya? Ya wilayah Nusantara tadi, walaupun tidak semuanya. Kemudian wilayah Hindia Belanda ini oleh bangsa Inggris, nah, dalam sebuah artikel jurnal volume 13, kalau tidak salah tahunnya saya masih agak itu, tapi ada di jurnal Inggris, itulah menyebut Indonesia itu sebenarnya pisah, dua kata. Indo dan Nesia. Ya, tapi oleh Ki Hajar Dewantara yang saat itu menjadi mahasiswa di Belanda, digandeng lidahe ilate wong Jawa biasanya gandeng-gandeng. Jadilah Indonesia. Itu nama pertama kali disebutkan, sehingga Ki Hajar Dewantara menyebut dirinya orang Indonesia. Belum punya wilayah. Dia belum tahu ada Borneo, ada Sumatera, dan NTT. Ki Hajar belum tahu, tahunya di Jawa aja dia. Nah, kemudian berkembang dengan itu, maka mengirim kemajuan pemikiran mahasiswa, muncullah ada sekolah dokter. Ya, sekolah dokter. Nah, ketika muncul sekolah dokter, maka mendirikan apa? Partai yang disebut Kebangkitan Nasional. Politik Indonesia adalah nasionalisme itu proklamasi kedua, bahwa dia punya nasionalisme. Indonesia tadi menjadi nasionalisme. Yang disebut Indonesia adalah Nusantara. Kembali lagi berikutnya, 1908 berarti 20 tahun kemudian baru orang berpikir maju kembali. Loh, ternyata kita ini punya bangsa. Loh, kita ini punya tanah air. Loh, kita ini punya bahasa. Nah, ide ini saya yakin dan percaya saat itu sudah mulai ada dua politik, di mana tahun 1926 ada komunis lahir di Indonesia dan memberontak di Semarang. Nah, itu para buruh PJKA di Semarang sudah melakukan pemberontakan, sehingga perlu persatuan dan kesatuan, perlu kesepakatan bangsa. Maka muncullah mereka-mereka ini yang memiliki nasionalisme dan visioner tadi, berkumpul bersama, bersepakat. Akhirnya selama kurang lebih 3 hari bersidang, muncullah yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, apa yang diproklamasikan dalam Sumpah Pemuda? Aku bangsa Indonesia, berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa Indonesia. Saya tanya, bangsa yang mana yang disebutkan dalam nasionalisme 1908?
Indonesia mana? Indonesia yang disebut oleh bangsa Inggris, yang dipakai oleh Ki Hajar Dewan. Indonesia yang mana? Ya Indonesia yang disebut Nusantara itu. Ketika diproklamasikan, proklamasi Indonesia apa? Wilayah Indonesia bekas jajahan Belanda oleh bangsa Indonesia disebut Nusantara. Itu ada undang-undangnya. Wawasan Nusantara kan ada undang-undangnya. Nah, wawasan Nusantara itu wilayah yang mana? Wilayah yang pernah disatukan oleh Majapahit. Terus kemudian setelah 1928 maka muncullah proklamasi Kemerdekaan kita ya. dan diproklamasikan bekas jajahan Belanda. Berarti ada korelasinya enggak nih? Betul, ada korelasinya itu. Ada. Dan tidak semua sejarawan Indonesia pernah membahas ini. Oke. Iya. Oke, sekarang gini. Mhm. Ada 3 hal yang bisa kita pisahkan dari apa yang ditanyakan Mhm. Mbak Niken ya. Iya. Satu diantaranya adalah kehidupan kebangsaan dulu. Jadi generasi muda dihadapkan dengan kehidupan kebangsaan, di mana kehidupan bangsa bagi pemuda adalah satu politik, yang kedua kehidupan sehari-hari. Nah, di mana kehidupan politik ada 2. Kalau kita bagi, satu kehidupan dia berpolitik, yang kedua adalah pendidikan, karena tanggung jawab pemuda kan itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dalam yang ketiga adalah kehidupan sehari-hari. Nah, sehari-hari nanti kita korelasikan dengan yang namanya pandemi, karena itu berkaitan dengan sikap hidup, semangat hidup, kebutuhan hidup kan gitu. Oke, kalau pemuda dalam kehidupan kebangsaan, di mana para ahli mengatakan pemuda adalah harapan bangsa, betul? Iya, betul. Leluhur mengatakan pemuda adalah tulang punggung negara. Nah, kalau tulang punggung, kalau negara tidak ada tulang punggungnya bagaimana? Nah, sekarang peranan apa sih yang diperlukan untuk memahami sejarah ini? Kita lihat kehidupan zaman dulu lebih susah mana di masa pandemi dengan di masa 1928. Jalan belum ada. Kapal laut juga belum banyak sekarang, pendidikan juga belum ada. Tapi kenyataannya mereka ide-ide cerdas itu ada. Sekolah juga masih terbatas. Fasilitas juga nggak ada. Bukan belum ada, nggak ada. Tahun itu loh ya, 1928 itu. Di mana 1928 kalau dari Semarang ke Solo itu masuk 1 hari, Mbak, jalan kaki, pakai kletek-kletek itu. 1928 itu, karena 1928 itu yang punya mobil hanya beberapa gelintir orang, diantaranya di Keraton Solo bisa sama tokoh tokoh bisa dihitung dengan jari. Nah, yang berikutnya adalah memahami sejarah. Perlunya kita paham sejarah apa sih, Mbak? Sejarah adalah kekuatan dari pertahanan nasional. Loh, China bilang, orang tokoh Cina mengatakan kalau ingin menghancurkan sebuah bangsa tidak perlu dengan kekuatan senjata, tidak perlu dengan berperang, cukup hancurkan pemahaman sejarahnya, sudahlah itu selesai. Kacau semua. Terutama siapa, Mbak? Pemahaman pemuda. Yang kedua, hancurkan mental pemuda. Sekarang bertonton itu datang ke Indonesia yang namanya heroin sekarang istilah narkotika, datang ke Indonesia bertonton. Itu dalam rangka apa sih? Apa untuk membahagiakan Indonesia, untuk memperkokoh Indonesia? No. Merusak mental. Di samping itu, ini dan metode ini sudah digunakan lama oleh Belanda, yaitu namanya candu. Mbak Niken belum nyambung, candu. Nah, kemudian tingkat kesulitan itu tidak menghambat kreativitas pemuda masa itu. Loh, Mbak, ngirim surat, menurut beberapa orang dan tulisan yang saya baca, mengirim surat itu bisa 1 bulan baru sampai di tempatnya.
mengumpulkan tanpa telepon loh, Pak. Iya. Tanpa telepon, tanpa telegraf. Dulu ya berkomunikasinya tuh Iya. ya. Datangnya 1 bulan, berangkatnya ke Jakarta juga memakan waktu dan perlu biaya. Bisa dibayangkan tahun 1928 tidak mudah untuk mencari uang. Berarti hanya orang-orang terhormat saja yang mereka bisa datang. Tapi kenyataannya perwakilan yang sedikit ini justru bisa memperkokoh, membangun fundamental yang namanya nasionalisme Indonesia. Itu dari sejarah. Ketika sejarah ini sama pemahamannya, maka seluruh Indonesia akan bersatu. Mbak ini kan dari mana aslinya? Saya dari Klaten, Pak. Saya Klaten. Nah, saya dari Sragen. Iya. Yang kecil saja sudah berbeda pemahaman. Tapi ketika kita membangun kebersamaan Indonesia, maka muncullah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Dengan Sumpah Pemuda kita punya Ika, Mbak. Ikanya apa? Nasionalisme Indonesia satu. NKRI. NKRI. Betul? Betul. Itu dari sejarah. Tanpa sejarah mana ngerti kita NKRI ki opo. Iya, betul. Nah, yang kedua, tanggung jawab pemuda sekarang. Loh, pemuda boleh berpolitik. Regenerasi politik kita diharapkan sama dengan regenerasi TNI. Jadi kita berharap komponen politik bangsa regenerasinya harus sama dengan regenerasi TNI, Polri. Di mana setiap tahun ada regenerasi TNI itu. Berkesinambungan, berlanjut, selaras, seimbang, serasi. Pemikirannya sama, dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Nah, kalau regenerasi politik, komponen politik bangsa ini sama, berpikir seperti itu, maka Indonesia tidak akan gejolak. Pemikiran-pemikiran yang sifatnya menimbulkan radikalisme, kemudian mengancam keamanan, muncul nggak, Mbak? Tidak akan mungkin terjadi, karena sudah ada Ika, simbol pemersatu. Nah, mudah-mudahan dan kita berharap generasi milenial sekarang dengan belajar Sumpah Pemuda memaknainya seperti itu. Oh, aku ternyata punya punya kebanggaan sebagai bangsa Indo. Bukanku bangsaku bukan bodoh. Indonesia bukan terbelakang. Ya kalau sekarang kesulitan, yes. Kita akui. Kita yes. Nah, yang berikutnya dihadapkan dengan pandemi ya. Betul. Nah, ini singkat karena kalau panjang waktunya habis. Pandemi. 2 jam ya, Pak ya? Kalau pandemi saya menarik memanfaatkan sesuatu yang menjadi referensi pemahaman saya, di mana Pangdam 4 Diponegoro itu memberikan pengarahan kepada seluruh Dansat bahwa pandemi itu tidak akan pernah berakhir dan akan terus. Hanya saja yang tadinya berbahaya itu dianggap hal yang biasa karena sudah ditemukan obatnya. Iya, udah vaksin ya. Nah, dalam sejarahnya, nah kita kembali ke sejarah, Mbak. Sejarah lagi ya. Pandemi itu bukan sekarang ini saja sebenarnya. Dulu ada namanya flu burung. Semua ayam dibunuh semua. Tapi kenyataannya karena bangsa Indonesia kuat, bertahan dan mampu, itu tidak berkembang jauh. Menjadi flu apalagi sampai itu tidak berlaku. Nah, sekarang ini terjadi karena ini pandemi, akhirnya yang berlaku bukan tradisi, bukan sejarah, bukan pemahaman sosial budaya yang pernah ada, tapi langsung benar-benar hal baru ya? Dijadikan langsung. Akhirnya menjadilah sebuah kebijaksanaan di mana merubah segalanya. Nah, akhirnya cara berpikir kita juga berubah. Sekolah-sekolah online. Nah, padahal namanya sekolah kan kita diajari, ya mana bisa diajari dari online. Tapi kembali lagi, itulah kecerdasan bangsa Indonesia diuji dan kehebatan teruji. Buktinya dengan pendidikan online kita tetap kreativitas bangsa tidak terhenti. Justru di situ muncul hal-hal baru juga, sikap-sikap kehidupan yang baru, tata tertib, menertibkan diri. Lu siapa yang ngawasi anak sekolah mau
tampil. Iya, betul. Bisa saja rekamannya dikasihkan, bisa nggak? Bisa saja, tapi kenyataannya mereka taat. Nah, menyikapi ini sesuai dengan prinsip tadi itu betul Mbak, tapi tidak betul. Betul tapi salah. Betul Ya? tapi salah. Kenapa? Yang betul adalah menyikapi ini penuh rasa syukur. Ketika kita bersyukur, maka iman kita menjadi kuat. Ketika iman kita kuat, semangat hidup kita kuat. Ketika semangat hidup kuat, ide-ide cerdas akan muncul. Karena kalau di Islam ada Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Kuasa. Berarti dia yakin bahwa Tuhan akan menolong Tuhan akan membimbing menghadapi pandemi. Nah, kalau iman sudah ditinggalkan, walau saya nggak bisa ngomong lagi, nanti ini bersifat korektif, saya nggak berani. Iya. Tapi yang jelas itu ketika iman kita kuat, semangat kita kuat, hidup kita kuat, pemuda kita kuat, tidak ketinggalan zaman. Dan tidak berpikir kita bodoh. Betul kan gitu. Saling menguatkan. Jadi begini, kalau pemuda sekarang tugas tanggungnya satu, belajar saja. Kondisi politik sudah stabil. Iya. Apa yang mau diinginkan pemuda sekarang? Online. Semua sudah dilengkapi. Di masa pemerintahan Jokowi, media online sudah lengkap. Sudah komplit ya. Sudah komplit. Fasilitas. Mau bergerak kemana saja cepat. Ya kalau memang ada kekurangan, nggak ada lah yang sempurna. Kebijakan pemerintah tuh dari masa zamannya Soekarno sampai sekarang tuh tetap aja tidak ada yang sempurna dan bisa menyenangkan semua lapisan masyarakat. Tapi kalau ditinjau dari, kalau mau belajar dari sejarah, ya pemuda sekarang belajar dengan rapi, sehat, mempersiapkan diri untuk bukan memprotes dalam rangka regenerasi. Betul. Hasilnya kontraproduksi Mbak. Itu yang kita lihat. 1998 para pemprotes itu semuanya sarjana. Yang terlibat reformasi 98, kan saya ada di 98. Itu mereka ketokohannya besar dan mereka adalah ahli-ahli politik. Mereka sarjana-sarjana yang terhormat, punya kemampuan hingga sekarang mereka bisa melangsungkan reformasi hingga sekarang ini. Ya kalau ada unsur-unsur yang lain-lain itu keluar dari reformasi karena ingin merebut aja posisi itu. Sebenarnya kalau konteksnya reformasi tetap berjalan, kita nggak akan gaduh dan Indonesia tetap akan maju. Jadi sekali lagi saya tegaskan, dengan Sumpah Pemuda ini maka generasi muda Indonesia tanggung jawabnya satu, belajar ya. Membekali diri, kemudian belajar sejarah, pendidikan, dan belajar politik untuk membekali diri. Pilihan apa yang akan diambil siap. Kalau sudah ada 3 hal ini kemampuan yang dia miliki, sebagai generasi muda, is finish, is enough. Jarine wong Jawa, is enough. Oke. Veteran di Indonesia ini, kalau dari segi teknis kepengurusan ya, bukan ada organisasinya ya. Ada organisasinya yang disebut LVRI, Legion Veteran Republik Indonesia. Kita bukan bicara sejarah ya, tapi kita bicara teknik kepengurusan dan keberadaan veteran sampai itu sendiri. Iya. Veteran itu bagian dari sejarah nasional Indonesia. Dan kemudian memahami veteran sebenarnya tidak sekedar menjadi sebuah bagian dari masa lalu. Memahami veteran tidak sekedar hanya itu mereka sudah selesai, bukan. Sebenarnya veteran adalah alat untuk melestarikan NKRI. Generasi muda tahu bahwa memperjuangkan tadi pelaku tidak mudah. Iya, saksi sejarah ya pelaku sejarah. Bahwa tidak ada LVRI kalau tidak ada perjuangan kalau tidak ada LVRI. Omong kosong ada LVRI, tidak ada perjuangan. Nah, sehingga untuk melestarikan Indonesia itu harus perlu perjuangan. Simbol-simbol perjuangan ini salah satu Bhinneka Tunggal Ika tadi, di mana perjuangan bangsa Indonesia adalah dimulai dari NKRI yang diproklamasikan 17 Agustus 45. Itulah munculnya veteran. Nah, dengan adanya veteran maka perlu dikenang bangsa yang besar adalah yang menghargai jasa
Nah, itulah LPRI pahlawan kita. Kemudian ada upaya dari pihak LPRI sendiri untuk melestarikan simbol itu, yaitu melalui terbentuknya PPM, Pemuda Pancamarga. Nah, Pemuda Pancamarga itu kan semboyannya LPRI. Anak-anaknya ini dinamakan Pemuda Pancamarga. Ini mengorganisir dengan nama PPM. Sehingga dari PPM akan bisa memunculkan LPRI. Duh, papahku dulu pernah berjuang. Kemudian yang kedua, dengan LPRI ini loh generasiku. Sehingga dua-dua ini tetap akan bertahan. Sama dengan komponen politik. Contoh ambil Megawati. Dia dikenal sebagai apa? Apa Megawati Tulen? Tidak. Bagian dari masa lalu bangsa, di mana bapaknya sebagai sehingga perlu Mbok yo kalau begitu pahlawan revolusi juga diperlakukan seperti itu lebih enak. Konflik tidak berlanjut. Betul? Oke, kita kembali ke LPRI. LPRI ada lembaga 3 yang menangani saat ini. 1 Kemenhan, 2 Kemenhan, 1 Kemenhan, 1 Dinas Sosial. Nah, Dinas Sosial ini mengurus kesejahteraan veteran sebenarnya. Nah, kemudian untuk organisasinya itu diurus oleh TNI AD. TNI AD ini mengurus organisasi veteran yang ada di wilayah. Kalau tingkatan Kodam diurus oleh Pangdam. Jadi bertanggung jawab terhadap pembinaannya Pangdam. Dalam hal ini diwakili oleh Aster. Sebagai perpanjangan Pangdam tadi ada Aster. Di tingkat wilayah Kodam 4 Diponegoro. Veteran itu ada di semua wilayah Kodim. Tersebar lengkap dia. Kemudian di tengah kabupaten ini, tiap kabupaten ada organisasi veteran yang disebut Macap. Itu yang bertanggung jawab organisasinya adalah Dandim. Tuh. Yang kedua, administrasi veteran untuk tingkatan Jawa Tengah adalah Pangdam. Penanggung jawab pelaksananya adalah saya, bukan penanggung jawab. Pelaksana saya, penanggung jawabnya Aspes. Di staf personil itu ada organisasi yang namanya, ada kepengurusan dan kegiatan yang namanya veteran. Nah, dia di situ. Nah, kemudian Babin ini adalah sebagai pelaksana daripada kebijakan Pangdam, di mana Pangdam mendapat kebijakan dari Kemenhan. Jadi fungsi Menhan di wilayah dilaksanakan oleh Kodam 4 dalam hari Kabupaten. Ini mengurus veteran, Mbak. Kalau veteran ini sekarang terakreditasi, tidak bisa bohong-bohongan. Ngaku-ngaku gitu ya. Apalagi ngaku-ngaku. Walaupun sekarang ini masih terdapat ada 1.200 veteran palsu. Itu khususnya ada di NTT. Terdata juga ya. Terdata juga palsu. Dan sekarang ini masih. Akreditasinya seperti apa tuh, Pak? Menarik juga ini. Dengan adanya disintegrasi kemarin, itu kan ada yang mereka berdiri di 2 kaki nih. Pada masa integrasi, mereka berdiri 2 kaki, pro sana pro sini. Seperti itu, iya. Nah, begitu ini terpisah, Timur berdiri sendiri, orang ini kan tidak diakui. Mau ikut mana nih, gitu dia mau kan? ikut mana? Kamu selama ini kan menikmati dua-duanya, akhirnya ke sini nggak diterima, di sini nggak terima. Ini mereka rata-rata memasukkan situasi sebagai bagian dari itu. Nah, kemudian saat ini veteran itu bisa dilestarikan atas kebijakan Presiden SBY, di mana ada revisi undang-undang. Kemudian ada kelangsungan veteran. Veteran ini kelestariannya dilangsungkan sehingga ada 3 sumber veteran sekarang. PKRI yang sudah mau selesai ini, tinggal sedikit sekali, dan kalau ada pun sudah jarang yang sehat sempurna, jarang. Yang berikutnya adalah veteran pembela negara, yaitu peristiwa berjasa terhadap peristiwa di Papua,
kembalinya Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi, yang kedua adalah konfrontasi dengan Malaysia. Nah, yang berikutnya adalah veteran penugasan luar negeri. Nah, saya termasuk veteran ke luar negeri. Saya pernah ikut misi PBB, misi Indonesia di PBB di Kamboja. Nah, tuh 92-93 saya di sana 13 bulan tergabung dalam Indopet. Kemudian satu lagi ini ada veteran Timur-Timur. Jadi veteran Timur-Timur itu sekarang masih dibatasi tahun 1974 sampai dengan 1976. Nanti berkembang lagi, ya ini untuk bapak-bapak Hipakat ataupun purnawirawan TNI ini yang pernah berjuang di tim-tim, mohon bersabar dulu. Karena kebijakan pemerintah pada saat revisi undang-undang itu secara bertahap. Tidak bisa semua pejuang Timur-Timur ataupun yang TNI pernah bertugas di tim-tim, TNI yang bertugas di tim-tim ataupun seluruh unsur ABRI yang bertugas di tim itu akan menjadi veteran. Itu belum bisa, tapi bertahap. Berarti ada prosesnya gitu ya? Ada segmen waktunya. Nah, untuk sekarang ini akan dibagi menjadi 4. 1974 sampai dengan 1976. Nah, 76 ini yang terlibat penyerbuan penguasaan Dili atau penyerbuan Dili. 74 sampai 76 ya? 74, 76, 74 itu merintis. Merintis untuk pendekatan. Artinya pendekatan itu karena tuntutan situasi dan kondisi konflik antara blok barat dan blok timur, di mana timur-timur ini menjadi rebutan pengaruh antara komunis dan nasionalis, Amerika dan Soviet. Nah, kalau Indonesia membiarkan ini, maka timur-timur akan dikuasai oleh Fretilin. Fretilin ini komunis, dia minta bantuan ke Vietnam Utara yang saat itu dikuasai oleh komunis. Akhirnya mengembangkan sebuah kerjasama, kemudian membangun kesadaran nasional. Akhirnya tim-tim lebih berpilih kepada nasionalis bersama bangsa Indonesia pada masa itu. Itu sampai dengan 76, kemudian 76 yang kedua 76 sampai 80. 80 sampai 82. 82 sampai 82 sampai 92. 92 sampai 99. Nanti 99 ada darurat militer. Darurat militer itu adalah mereka yang bertugas mengamankan Timur-Timur sampai dengan diserahkannya ke PBB. Dan saya 3 kali ke Timur-Timur, Mbak. Itu aja. Ya, iya, terima kasih. Iya, oke. Berarti yang jelas bicara soal veteran itu terorganisir ya, Pak. Iya. Terorganisir dan istilahnya aman lah ya, mereka kesejahteraannya pun mereka juga terdata tadi kan sama, betul. Sama Pak Eko juga ada datanya komplit lah di bawah. Oke, saya tambahkan sedikit, Mbak. Boleh, ya. Nah, mengapa saya katakan aman? Di dinas sejarah di Dir Ajenat, Direktorat Ajudan Jenderal khususnya Angkatan Darat ini kan terakreditasi. Di mana TNI itu punya register. Iya, ada datanya. Ada datanya. Sehingga kalau dia kalau sumber veteran ini dari TNI, kita tinggal cross check ke Direktur Ajenan, Dir Ajenat. Nah, nanti Dir Ajenat akan masuk ke Mabes TNI. Mabes TNI di sana ada 3. Ada 3 sumber. Satu yang tugas ke luar negeri, di sana terakreditasi. Sehingga terpampang semua. Jadi kalau seseorang aku pernah tugas ke luar negeri, tinggal tahun berapa, atau muncul di sana. Nah, nanti Kemenhan sekarang sudah mencocokkan dan penelitian itu, sehingga sekarang semua terdaftar. Kalau mungkin ada yang ketinggalan, atau kopetran ada yang belum terdaftar hingga sekarang, ya kita tidak menutup perjalanan sejarah bangsa. Setelah reformasi itu kan dihapusnya Sampul D, sehingga ada beberapa saudara kita yang pernah terlibat G30 SPK ini, ada yang menyatakan setia kepada bangsa Indonesia.
dengan nasionalisme se-Indonesia, sehingga dia tidak ragu, dia dengan jujur mengaku dan tidak is okay dan komitmen, akhirnya mereka Masuk mendaftar ya kita terima dengan baik. Kan mereka pejuang. Iya, sama-sama berjuang. Tapi kalau bermasalah lagi ya itu urusan beda berikut. lagi ya. Oke. Tapi sebagian ada juga yang komitmen, wes pokoknya aku ini Indonesia. aku sias. Ya sih Ya, itu ayolah, oke. itu pilihan. Oke. Oke. Jadi belajar Sumpah Pemuda, satu, kita mengerti artinya sejarah. Bukan dokter, waktu itu Muhammad Yamin belum punya gelar. Bapak Muhammad Yamin sebagai salah satu tokoh Sumpah Pemuda 1928 mengatakan pentingnya sejarah untuk mempersatukan bangsa. Sehingga generasi muda sekarang jangan berpikir bahwa belajar sejarah tidak move on. Yes. Mewaspadai komunisme sebagai ujaran kebencian. Itu salah. Iya tuh. Ada yang bilang Itu seperti salah besar yang mau ngomong gitu. Orang yang belajar sejarah bukan tidak move on. Yang salah ada cara belajarnya. Tidak mungkin kita belajar sejarah terus menerapkan kehidupan kita seperti sejarah masa lalu. Contohnya Indonesia kan nggak mungkin kembali ke zaman Majapahit. Iya, betul. Sistem politik Indonesia nggak mungkin kembali ke zaman Soekarno, ke zaman Soeharto, ke zaman SBY lah yang terdekat. Tapi selalu ada improvisasi di situ, ada kemajuan berpikir. Kemajuan, betul. Cuma saran saya sebenarnya dalam kehidupan bangsaan tidak perlu ada amandemen, tapi ada lembaran negara yang dibuat. Jadi lembaran negara tambahan. Nah, ini bisa dipedomani. Tapi ya mari kita lihat nanti. Iya. TNI hanya berpolitik negara, Oke. kehidupan politik negara, sehingga nanti lanjutkan. Dan yang kedua, bahwa Sumpah Pemuda itu kalau generasi muda mau belajar Sumpah Pemuda, maka dia akan tahu tanggung jawabnya apa, kreativitasnya apa, pelajaran yang didapat apa. Saya sampaikan di sini, tugas pemuda adalah belajar, bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya, karena sebagai tulang punggung negara. Pemuda adalah harapan bangsa. Regenerasi kebangsaan Indonesia ini harus tumbuh, berkembang, lestari, hidup dan lestari. Siapa yang melestarikan? Ya generasi muda. Dari mana dia bisa cerdas? Ya harus belajar sejarah. Saya sudah bertemu dengan namanya Bapak Profesor Dr. Insinyur Habibie. Tanpa ada sejarah dia tidak akan bisa belajar bikin pesawat. Lah kalau sekarang bangsa Indonesia mau belajar sejarah, belajarlah sejarah nasionalisme Indonesia. Jangan belajar dari negara lain. Tapi kalau studi banding boleh. Sehingga itu yang bisa dikembangkan. Oke. Terima kasih. Iya.